Kita sudah terhubung dengan Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Mas Febri, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Lama tidak melihat Mas Febri, kemudian kita dikejutkan dengan kabar Mas Febri mundur secara resmi dari KPK. Apa alasannya, Mas? Ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga ya yang muncul dari sejumlah pihak begitu. Kenapa harus mundur gitu? Dan kenapa mundurnya sekarang? Ya, ada macam-macam pertanyaan yang diajukan tersebut. Tapi yang pasti begini, ada satu hal yang cukup mendasar yang selalu kami tanyakan ketika kami masuk ke KPK, mulai menjadi pegawai KPK, saat menjadi pegawai KPK, dan termasuk untuk memutuskan apakah masih tetap akan bertahan di KPK atau tidak. Pertanyaan yang paling mendasar itu adalah apakah kita masih bisa berkontribusi secara signifikan untuk pemberantasan korupsi. Karena kesadaran kami di KPK ini kerja kan bukan hanya soal rutinitas, bukan hanya soal misalnya target yang dikerjakan ada 5, kemudian 5 itu dikerjakan maka selesailah tanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kami berangkat bukan dari kesadaran itu, tapi di mana kami bisa berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Karena isu utama dari kenapa kesejahteraan timpang, kenapa lingkungan rusak, kenapa terjadi banyak hal, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lain-lain, salah satu isu utamanya kan adalah karena faktor korupsi tersebut. Jadi melakukan pemberantasan korupsi memang tidak bisa hanya dalam rutinitas saja, atau dalam formalitas dan seremonial saja. Karena itu pertanyaan mendasarnya adalah yang kemudian saya jawab dengan sikap untuk pamit dari KPK adalah pertanyaan tadi, apakah dan seberapa signifikan saya masih bisa berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Saya pikir dengan bekerja di luar KPK saat ini, setelah 7 tahun di KPK, saya dapat lebih berkontribusi nanti dan tetap menjaga KPK. Baik, alasan yang sama adalah waktu itu saya mengenal Mas Febri sejak Anda masih aktif di ICW. Bagaimana Anda kemudian bergabung dengan KPK karena ada kontribusi kuat di sana bisa bersama-sama dengan rekan-rekan di KPK untuk memberantas korupsi. Bagaimana semangat itu ternyata tidak bisa diwujudkan di dalam KPK? Apa yang terjadi di internal KPK, Mas Febri? Apa yang terjadi secara persis tentu tidak elok kalau saya sampaikan ya. Tapi saya ingin sampaikan ke publik bahwa kondisi di KPK setidaknya menurut saya dan hasil diskusi saya dengan beberapa teman-teman di dalam, kondisi di KPK memang sudah berubah. Kami tidak bisa pungkiri itu. Kami juga tidak bisa bilang bahwa misalnya kalau ada pertanyaan, apakah kondisi KPK baik-baik saja? Kami tidak bisa menutup mata atau menutup telinga dan mengatakan menjawab iya misalnya. Tapi secara detail tentu tidak elok kalau saya menyampaikan seperti itu. Yang pasti kami sudah membahas cukup banyak, ada perubahan situasi politik hukum kalau dalam bahasa saya di surat pengunduran diri yang saya sampaikan pada pimpinan, pada sekjen dan pada kepala biro SDM, ada perubahan kondisi sosial politik hukum yang ada di KPK. Kita tahu perubahan aturan hukum dan regulasinya adalah revisi Undang-Undang KPK misalnya, yang disahkan di September 2019 lalu. Ada perdebatan tentang apakah undang-undang itu tepat direvisi atau tidak sebelum undang-undang akhirnya disahkan. Tapi setelah undang-undang itu disahkan, kami memahami bahwa perdebatan awalnya selesai, sehingga kami berupaya bertahan untuk bisa mencari cara agar tetap bisa berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Ada teman-teman yang keluar duluan, sudah cukup banyak juga, meskipun alasannya di surat tentu normatif ya. Tapi ada juga yang bertahan dan bagi saya, setelah diskusi juga dengan teman-teman, waktunya sudah tiba begitu, dan di September ini saya ajukan pamit. Tapi bukan berarti saya meninggalkan KPK. Saat ketemu pimpinan saya bilang, saya memang keluar dari KPK nanti Pak, tapi saya tidak akan tinggalkan KPK dan tetap akan jaga KPK. Karena memang kita harus jaga bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Kalau butuh dukungan kita dukung, kalau keliru, kritik yang proporsional dan konsisten juga harus disampaikan. Baik, saya meng-highlight tadi Mas Febri mengatakan kami bertahan, artinya selain beberapa tadi pegawai KPK sudah menyatakan mundur dari KPK, saat ini Anda
Apakah mungkin ada gelombang selanjutnya? Saya tidak tahu, karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan ya. Apakah pertimbangan yang sifatnya kolektif atau pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya pribadi begitu, saya tidak tahu yang akan terjadi besok atau bulan depan itu seperti apa. Tapi kami tetap memegang satu prinsip dasar bahwa dimanapun kami berada, pertanyaan paling utamanya adalah apa kontribusi yang bisa kami berikan dan seberapa signifikan di sana. Perjuangan teman-teman di dalam KPK saya kira bukan perjuangan yang mudah. Karena itu saya juga menghargai teman-teman yang masih bertahan sampai dengan saat ini atau sampai dengan bulan depan atau sampai dengan seterusnya. Karena memang kita harus berbagi tugas. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Masing-masing punya tugas dan porsi untuk menjaga KPK. Teman-teman jurnalis juga punya, saya kira, tanggung jawab bersama untuk menjaga KPK. Saya lihat itu sudah dijalankan dengan cukup baik ketika mengawal dan bahkan mengkritik KPK kalau ada yang keliru. Baik, Mas Febri berbicara mengenai kontribusi, berbicara mengenai kritik, bagaimana kita sama-sama mengawal agar KPK semakin kuat. Apa kemudian bentuk kontribusi Anda nanti jika tidak lagi aktif di KPK? Yang perlu dipahami, pemberantasan korupsi itu dilakukan tidak hanya oleh satu institusi saja dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu institusi. Undang-undang misalnya mengatakan KPK bertanggung jawab pada publik. Kemudian visi KPK itu mengatakan bersama masyarakat melakukan pemberantasan korupsi. Artinya kontribusi yang utuh antara masyarakat, baik masyarakat yang ada di kampus, profesi, jurnalis, atau masyarakat yang ada di luar sana ataupun sebagai pelapor, itu bisa berkontribusi untuk pemberantasan korupsi. Mengawal KPK, menjaga KPK itu juga satu hal penting. Nah, kami sudah bicara memang dengan beberapa orang teman untuk mengembangkan sebuah konsep nantinya, yaitu kantor hukum publik yang akan concern. Jadi tidak hanya bicara soal pemberian jasa hukum seperti halnya kantor hukum sebagaimana biasa, tapi ada concern advokasi membela korban korupsi, isu anti korupsi secara kelembagaan dan lain-lain tentu saja, dan juga perlindungan konsumen. Nah, ini adalah poin penting saya kira yang bisa menjadi langkah berikutnya untuk kontribusi pada pemberantasan korupsi. Selain itu, di kantor ini juga didesain nantinya keuntungan yang didapatkan, ada persentase atau bagian tertentu yang akan didonasikan untuk gerakan anti korupsi. Nah, kami berharap inisiatif-inisiatif ini nanti bisa berkembang sehingga kekuatan masyarakat atau gerakan anti korupsi itu bisa lebih maksimal nantinya, agar berimbang antara kekuatan institusi pemerintahan dan juga kekuatan masyarakat dalam ikhtiar pemberantasan korupsi itu. Oke, baik. Mas Febri, jika tadi juga sempat disounding begitu ya, perubahan terjadi ketika terjadi revisi Undang-Undang KPK. Tapi kemudian kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini juga ada keputusan-keputusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang juga sudah disampaikan kepada publik bagaimana keputusannya dari KPK. Apakah pengunduran diri Mas Febri juga berkaitan dengan keputusan pelanggaran kode etik yang disampaikan ataupun ditujukan untuk Ketua KPK? Kalau dilihat timingnya, putusan itu kan kemarin ya, pada hari Rabu. Sebenarnya saya sudah mengajukan surat itu sejak hari Jumat ya, Jumat 18 September tahun 2019. Dan perenungannya, diskusinya, pergulatan batinnya termasuk itu ya, itu juga sudah terjadi sejak sebelum-sebelumnya. Saya kira kalau dihubungkan vis-a-vis secara langsung tentu kurang tepat. Tetapi begini, saya pernah ketemu dengan Dewan Pengawas untuk menyampaikan saya pamit begitu pada Bapak dan Ibu Dewan Pengawas. Pada saat itu saya bilang, karena ini soal kredibilitas KPK, KPK ini bukan hanya pimpinan tetapi juga Dewan Pengawas dan pegawainya. Karena ini soal reputasi organisasi KPK, maka saya sampaikan pada Dewan Pengawas. Ketika Dewan Pengawas meminta saran atau perspektif saya terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, saya bilang begini, ujian kredibilitas Dewan Pengawas bagi publik dari apa yang kami amati dari pemberitaan itu akan dilihat dari putusan-putusan Dewan Pengawas yang menjalankan fungsi sidang etik misalnya. Ada 3 yang sedang berjalan saat ini, 2 sudah diputus, 1 putusan lagi nanti akan dibacakan pada tanggal 28 September ini.
Jadi saya bilang waktu itu ujian kredibilitas Dewan Pengawas KPK itu salah satunya terletak di sana. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Saya berharap bisa ketemu Mas Febri lagi di lain waktu lagi, tidak dengan Kepala Biro Humas KPK, ada title baru nanti di sana. Sukses selalu Mas Febri. Semoga kita ketemu lagi dan sehat semuanya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Terima kasih.